Beberapa hari terakhir, perhatian kawasan Asia Tenggara kembali tertuju ke Jakarta. Kalau kamu mengikuti perkembangan geopolitik, pasti sadar ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan-pertemuan diplomatik Indonesia belakangan ini. Saat Perdana Menteri Thailand melakukan kunjungan resmi ke Indonesia, banyak pengamat melihat pertemuan itu bukan sekadar agenda seremonial biasa. Di balik sambutan kenegaraan yang hangat, ada pembicaraan mengenai kerjasama ekonomi, pertahanan, hingga ketahanan pangan yang dinilai bisa memengaruhi peta hubungan antar negara di ASEAN. Pertanyaannya, mengapa Thailand begitu serius membangun hubungan dengan Indonesia? Dan apa sebenarnya keuntungan yang sedang diperebutkan? Menariknya, pembahasan kali ini bukan hanya soal perdagangan biasa. Salah satu topik yang ramai dibicarakan adalah peluang kerjasama kendaraan tempur amfibi untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang dikaitkan dengan skema perdagangan komoditas strategis. Thailand memiliki kepentingan terhadap pasokan pupuk dari Indonesia, sementara Indonesia juga membutuhkan berbagai komoditas pangan seperti beras, daging, dan produk susu. Kalau kerjasama seperti ini benar-benar berjalan, yang terjadi bukan sekadar transaksi jual-beli, melainkan pertukaran kepentingan strategis yang saling menguntungkan. Inilah yang membuat posisi Indonesia semakin menarik di mata banyak negara, karena memiliki kombinasi kekuatan ekonomi, industri, dan pasar yang besar. Kalau kamu perhatikan, posisi Indonesia saat ini memang berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, pasar domestik yang sangat besar, serta sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki daya tawar yang semakin kuat dalam setiap perundingan internasional. Banyak negara kini melihat Indonesia bukan lagi sekadar mitra dagang, tetapi juga sebagai mitra strategis yang penting. Meski begitu, bukan berarti setiap tawaran kerjasama akan langsung diterima begitu saja. Dalam urusan alutsista, TNI memiliki standar yang sangat ketat. Kendaraan tempur amfibi yang ditawarkan tetap harus melalui berbagai tahapan evaluasi, mulai dari kemampuan operasional, daya tahan di medan kepulauan Indonesia, kemudahan perawatan, hingga efektivitasnya dalam mendukung doktrin tempur Korps Marinir. Jadi, keputusan akhirnya bukan ditentukan oleh nilai transaksi atau hubungan diplomatik semata, melainkan benar-benar berdasarkan kebutuhan pertahanan nasional. Kalau memang memenuhi standar, peluang kerjasama tentu terbuka, tetapi kalau tidak, Indonesia tetap memiliki hak untuk mencari alternatif lain. Bukan sekadar kunjungan, pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri Thailand bawa kabar besar bagi ekonomi Indonesia. Setelah 15 tahun, Perdana Menteri Thailand akhirnya kembali melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. PM Anutin Charnvirakul disambut istimewa oleh Presiden Prabowo Subianto dengan pasukan berkuda, tarian tradisional, serta ratusan pelajar yang mengibarkan bendera kedua negara. Tapi yang paling penting adalah hasil pertemuannya. Indonesia dan Thailand menargetkan perdagangan bilateral mencapai 20 miliar dolar Amerika pada 2030 melalui peta jalan kemitraan strategis. Target ini dinilai realistis. Nilai perdagangan kedua negara pada 2025 sudah mencapai 17,67 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara semester pertama 2026 menembus 9,8 miliar dolar Amerika. Kabar baiknya, defisit perdagangan Indonesia juga menyusut drastis. Dari 3,05 miliar dolar Amerika Serikat pada 2023 menjadi hanya 140,6 juta dolar Amerika Serikat pada 2025. Ekspor Indonesia ke Thailand bahkan melonjak 13,73%, didorong minyak, batu bara, produk perikanan, dan kertas. Kedua pemimpin juga sepakat membentuk Komisi Dagang Bersama dan membuka rute Jakarta-Bangkok serta Denpasar Phuket. Di era Prabowo, hubungan Indonesia-Thailand semakin dekat, akses pasar semakin luas, dan peluang ekonomi baru mulai terbuka. Perdana Menteri Thailand sampai menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok yang sangat dihormati kalangan militer Thailand. Bahkan, para jenderal mudanya disebut berlomba-lomba ingin bertemu langsung dengannya. Kok bisa? Tonton video ini sampai habis. Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, PM Thailand Anutin Charnvirakul mengungkap cerita yang cukup menarik. Sebelum berangkat ke Indonesia, ia meminta pengarahan khusus dari para pejabat senior Angkatan Bersenjata Thailand mengenai Presiden Prabowo. Dan hasilnya ternyata di luar dugaan. Menurut Anutin, para petinggi militer Thailand menggambarkan Prabowo sebagai sosok yang sangat dihormati. Bahkan, banyak jenderal muda Thailand ingin ikut dalam delegasi resmi hanya agar bisa bertemu langsung dengan
dengan Presiden Prabowo. Yang menarik, penghormatan itu tidak berhenti pada kata-kata. Pertemuan kedua pemimpin menghasilkan langkah konkret di bidang pertahanan. Thailand menyatakan kesiapan memasok 36 kendaraan lapis baja amfibi bagi Korps Marinir TNI, sekaligus memperluas latihan militer bersama dan memperkuat kerjasama keamanan maritim. Inilah yang sering disebut sebagai diplomasi pertahanan. Reputasi seorang pemimpin yang memiliki pengalaman panjang di bidang militer dapat menjadi modal membangun kepercayaan antar negara. Ketika kepercayaan itu tumbuh, kerjasama strategis pun menjadi lebih mudah diwujudkan. Menurut kamu, apakah penghormatan dari negara tetangga seperti ini semakin memperkuat posisi Indonesia di kawasan ASEAN? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ada satu hal yang juga tidak kalah penting, yaitu soal transfer teknologi. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin menekankan bahwa setiap pembelian alutsista sebaiknya memberikan manfaat jangka panjang bagi industri pertahanan nasional. Artinya, bukan hanya membeli produk jadi, tetapi juga membuka peluang produksi dalam negeri, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, hingga penguasaan teknologi. Langkah seperti ini dinilai jauh lebih menguntungkan karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemasok luar negeri, sekaligus memperkuat perusahaan-perusahaan strategis seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia dalam jangka panjang. Setelah 15 tahun, Indonesia terima lagi kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand. Kabarnya lawatan ini jadi momen penting buat memperkuat hubungan bilateral, juga untuk membahas berbagai kerjasama strategis di bidang ekonomi, investasi, keamanan, dan penguatan peran ASEAN. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia tanggal 3-4 Agustus 2026. Kunjungan ini jadi lawatan pertama Perdana Menteri Thailand ke Indonesia dalam 15 tahun terakhir demi untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Selama berada di Jakarta, Permam Anutin batal nemuin Presiden Prabowo untuk ngebahas berbagai isu strategis, mulai dari kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, keamanan, sampai penguatan kolaborasi di kawasan ASEAN. Kunjungan ini juga diharapkan bisa jadi momentum untuk mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Thailand yang udah terjalin selama puluhan tahun. Kira-kira bakal banyak bahas apa ya kedua pemimpin negara ini? Kayaknya sih pembicaraannya bakalan jadi perhatian karena mengarah ke gimana hubungan Indonesia-Thailand ke depannya, juga memperkuat peran kedua negara sebagai mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Pada akhirnya, rencana kerjasama antara Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa hubungan antar negara saat ini tidak lagi hanya bergantung pada satu sektor saja. Pertahanan, perdagangan, industri, dan ketahanan pangan kini saling berkaitan dalam membentuk strategi geopolitik modern. Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum ini selama setiap keputusan tetap mengutamakan kepentingan nasional dan kemandirian industri dalam negeri. Nah, menurut kamu, apakah strategi seperti ini akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara? Tulis pendapatmu di kolom komentar, lalu jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar geopolitik, pertahanan, dan perkembangan Indonesia di panggung dunia.